Ya pemirsa, fakta kasus penganiayaan yang berujung kematian seorang wanita di sebuah ruko di Kota Bogor ini diungkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Bogor Kota. Pelaku sempat berbohong bahwa korban meninggal karena kecelakaan terjatuh dari motor. Dari rekaman kamera pengawas, tampak korban bersama pelaku yang juga merupakan kekasihnya tengah berada di atas motor. Setelahnya, pelaku tampak menuju warung untuk membeli rokok. Korban ditinggalkan sendiri di atas motor. Rekaman itu merupakan momen terakhir hubungan korban FW dan pelaku RA. Tak lama setelahnya, hubungan keduanya kandas. Tragisnya, FW kemudian dihabisi oleh RA. Sebelum melakukan pembunuhan, tersangka sempat bertengkar dengan korban di sebuah kamar penginapan di kawasan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor. Tersangka yang kesal kemudian membekap korban menggunakan tangan. Korban yang telah meninggal kemudian dibawa pelaku ke sebuah ruko kosong. Tersangka melakukan pembunuhan dipicu masalah asmara. Korban saat itu menolak diputus hubungan oleh pelaku sehingga terjadi cekcok antara korban dengan pelaku. Tersangka bertemu dengan korban itu di malam Jumat. Malam Jumat di Malabar saat korban bersama dengan teman-temannya dijemputlah oleh tersangka ini. Kemudian tersangka bersama korban jalan lanjut menuju ke Red Doors Pondok Nirmala, Kedung Jaya, Kedung Badak, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kemudian melakukan hubungan badan. Setelah hubungan badan jam 1 dini hari, tersangka ingin memutuskan hubungan dengan korban. Korban menolak, korban berteriak. Kemudian dari si tersangka membekap mulut korban, menutup jalan nafas, hidung, dan mulutnya selama 5 menit. Kemudian melakukan menekan di bagian leher, sehingga korban kehabisan nafas dan kemudian meninggal dunia. Tersangka juga sempat berbohong kepada keluarga korban dengan mengatakan bahwa korban meninggal akibat kecelakaan. Alung bilang sambil nangis sambil cium tangan saya, ya maafin Alung katanya, ini Wulan jatuh dari motor. Kata saya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kan saya berpikiran bahwa Wulan tuh baik-baik aja, cuman istilahnya jatuh doang yang wajar lah gitu ya. Terus Wulannya sekarang di mana? Ada di dalam ruko kata dia. Ya udah kita ke sana lah. Kita ke sana berempat termasuk ayah sama kakaknya Alung. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kisah lengkap pembunuhan wanita di ruko di Kota Bogor, kita telah terhubung dengan Pak Iwan Irawan selaku orang tua dari korban. Assalamualaikum, selamat siang Pak Iwan. Iya. Pak Iwan, kami turut berduka cita atas kejadian yang dialami oleh anak Pak Iwan. Tapi sebelumnya Pak Iwan, sejauh apa mengetahui hubungan antara anak dari Pak Iwan ini dengan tersangka? Kalau setahu saya sih istilahnya hubungannya baik-baik aja, sampai dia juga sering datang ke rumah buat apel lah, kalau bahasa ininya apel ke anak saya, tapi nggak ada sifat mencurigakan atau apa gitu. Di balik ini tuh semua dia tuh udah dianggap saudara sama saya. Waktu itu pelaku sempat berbohong apa ke pihak keluarga, Pak Iwan? Pelaku sempat berbohong bahwa si korban ini terjatuh dari motor. Oke, lalu kecurigaan ini muncul? Kecurigaan ini ya karena dia mengakui kesalahan, ya karena mengakuinya bukan kasus pembunuhan, kasusnya itu katanya loncat dari motor. Seperti apa Pak akhirnya tersangka ini mengakui bahwa dia telah membunuh anak dari Pak Iwan? Ya awal mulanya sih hari Sabtu tanggal 12
yang jam 12 siang, dia mengajak saya untuk menjaga parkir di area Semeru, Jalan Semeru, di Ruko Braja Mustika. Dia mengajak saya parkir, katanya tolong bantuin. Nah di situ kita datang ya nggak ada sifat curiga atau apalah ke si pelaku. Memang kita juga udah kenal dekat sama si pelaku. Ngobrol bareng nggak ada sih kata curiga sedikit pun sama si pelaku. Oke. Sampai jam 8:30 malam saya pamit pulang izin. Pamit pulang izin ya karena yang ngegantiin saya udah ada bapak si pelaku di situ, udah menjaga parkir di situ. Saya pamit pulang. Terus sampainya saya di rumah, ditelepon balik sama si pelaku, katanya bisa balik lagi nggak, katanya ada barang yang ketinggalan. Oke. Selama ini pelaku sempat melakukan penganiayaan sebelumnya kepada korban atau seperti apa, Pak? Belum pernah, karena di hadapan kita tuh si pelaku tuh nggak ada sedikit pun ya rasa curiga kita sama dia tuh, masalah kekerasan belum pernah. Oke. Lalu akhirnya Pak Iwan tadi menyambung cerita sebelumnya, ditelepon kembali oleh pelaku. Ini lalu apa yang kemudian Bapak lakukan? Ini bertemu dengan pelaku? Kita bertemu sama orang tuanya sendiri juga, kita diobrolin di situ, orang tuanya, kakaknya. Nah, jadi sebelum dia ngomong sama saya, si orang tuanya pun udah tahu bahwa anak saya tuh ada di dalam situ. Oke. Terima kasih Pak Iwan atas cerita yang disampaikan di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita sama-sama berdoa semoga korban ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.